Selamat pagi, sahabat YKAI dan semua anak-anak yang ada di rumah dan juga mama-mama hebat yang sedang menyaksikan IG Live ini. Pagi ini kita bersama dengan Ibu Linda. Kita akan lihat bagaimana Ibu Linda bisa membuat Snoopy yang lucu ini dan juga proyek yang sedang dikerjakan untuk membantu anak-anak melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kita akan kenalan sebelum nanti kita lihat cara membuat crochet ini. Kita akan cerita, nanti Ibu Linda akan membagikan kenapa bisa membantu anak-anak dengan kanker. Di balik semua itu ada ceritanya. Perkenalkan Ibu Linda. Silakan Linda. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah diundang di YKAI. Saya Linda Ismawan, ibu rumah tangga dengan 2 anak dan suami. Terima kasih juga mendukung dalam karya-karya yang telah saya laksanakan. Ini proyek yang pertama dari Ibu Linda, yaitu Snoopy. Kita buka ya. Bagus ya, gemes banget kan? Dan ini dari pelelangan penjualan ini kita mendapatkan bantuan untuk obat-obatan yang memindai ya. Waktu itu ya, untuk YKAI full, betul. Iya. Dan terima kasih juga buat donatur yang sudah memberikan bantuan lewat Snoopy ini buat anak-anak dengan kanker lewat YKAI. Awalnya gimana sih Linda kok bisa ketemu dengan YKAI? Mungkin bisa diceritakan pertama perjumpaan kita. Perjumpaannya saya lupa tahun berapa, tapi waktu itu saya dan teman-teman termasuk banyak donatur di dalamnya itu diundang nonton film Kartini kalau nggak salah di Plaza Senayan. Waktu itu nama yayasannya masih Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Kemudian setelah itu lama Ibu Sally ini mungkin banyak broadcast tentang kegiatan-kegiatan, tapi saya masih belum belum banyak taruh perhatian lah di sana. Kemudian setelah masa pandemi ini saya udah mulai belajar boneka, saya belajar rajut ini. Pas lagi mau ngadain lelang, saya kepikir mencari satu tempat yang bisa sebagai wadah untuk disalurkan donasi-donasinya. Jadi saya ingat dengan Ibu Sally ini, tapi ternyata namanya sudah berubah jadi Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ya, betul. Ya. Memang awalnya Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia yang fokus juga terhadap kanker, karena namanya yang membantu atau fokus kepada anak-anak dengan kanker. Akhirnya kita berganti nama sejak 2018 menjadi Yayasan Kanker Anak Indonesia. Visinya sama, misinya sama, programnya juga sama. Dan kita bersyukur kita ketemu dengan Ibu Linda dan teman-teman yang setia memberikan perhatian, memberikan cinta kasihnya buat anak-anak untuk bisa dapat berobat, dan senyum kalian bisa menjadi kebahagiaan buat kita semuanya. Mungkin kita bisa lihat apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Linda sambil cerita-cerita kenapa sih kok memilih YKAI sebagai teman yang baru buat Ibu Linda dan sahabat-sahabat. Oke. Jadi tahun lalu itu ayah saya kena kanker, di mana ya kita perlu perhatian ekstra ya, hampir tiap hari saya harus datang ke rumahnya. Kemudian ibu saya pada saat itu mungkin belum siap, jadi dia juga ya mereka banyak cerita lah ya, curhat. Tiap kali saya datang nongolin muka pasti udah langsung cerita gitu.
Cuma di sana di rumah orang tua saya juga nggak tahu mesti ngapain kan, sekedar menunggu. Kalau cuma lihat handphone rasanya udah bosen banget gitu kan. Jadi saya ingin belajar ini crochet ini. Jadi di situ juga ada sebelumnya saya lihat di Facebook, saya lihat ada granny blanket ya, selimut yang cantik sekali dengan warna-warni seperti ini. Tapi belum kejadiannya baru kemarin yang version tiles ini akhirnya yang menyerupai blanket lah, tapi ini untuk throw kan sebenarnya. Jadi awalnya belajar prosesnya. Jadi Ibu Linda juga tahu bagaimana menghadapi orang tua yang sedang berobat untuk kanker, dan juga buat adik-adik semuanya untuk tetap kuat, dan kita akan dukung bersama-sama dengan Ibu Linda dan teman-teman untuk pengobatan, dan juga dibantu oleh dokter-dokter yang luar biasa, rumah sakit yang hebat, BPJS yang sangat baik, dan tentunya juga mama-mama yang luar biasa, mama-mama hebat yang membantu kalian untuk kesembuhan adik-adik, anak-anak semuanya. Kita lihat ya gimana caranya Ibu Linda. Mungkin kali ini karena ada ngobrol ini jauh, cuma saya kasih tip aja sebenarnya. Untuk memulai crochet itu bukan sesuatu yang perlu biaya yang mahal, enggak. Karena pada awalnya saya belajar pun banyak yang nggak percaya, saya sendiri juga nggak percaya, karena saya bukan tipe yang waktu sekolah itu prakaryanya dapat bagus, enggak. Karena saya nggak suka prakarya, cuma karena keadaan yang tadi saya ingin cari satu yang bisa mengisi waktu, jadi saya mencari kan. Kemudian untuk alat-alatnya sebenarnya kan nggak terlalu mahal ya untuk memulai. Kita sebenarnya satu hakpen pun sudah bisa, satu benang pun sudah jadi, dan gunting ya, paling gunting ini tuh nggak sampai 50.000, jadi 30.000 juga bisa dapat. Jadi untuk ibu-ibu yang lagi nunggu anaknya misalnya di kemo, atau anaknya mungkin lagi tidur, jadi bisa memulai sesuatu yang nantinya bisa pelan-pelan mungkin bisa menghasilkan sedikit-sedikit ya buat karya. Seperti bros ini cepat sekali bikinnya. Kemudian yang Ibu Sali pakai juga, oke, saya dia biar kelihatan bagus sekali ini, pita kuning juga untuk di masker kan. Kita kalau pakai masker polos pun kita kan nggak perlu yang mahal, kita bisa tempelkan si hasil crochet yang cepat ini di masker. Jadi ibu-ibu, mama-mama hebat bisa mulai mencoba dari mulai apa namanya tadi Bu Linda? Ya modal ini ya, sebenarnya ini bisa mulai belajar, dan sambil menunggu anak-anak, atau sambil iseng-iseng, atau juga mungkin anak-anak, adik-adik yang sudah 16-17 tahun bisa mencoba ya, mulai. Karena ini pasti awalnya susah, tapi mulai dicoba karena ini akan menjadi asik. Seperti contohnya Ibu Linda juga awalnya dari coba-coba ya. Coba-coba, dan tidak pernah hobi bikin ini, tidak pernah terbayang terlintas saya bikin crochet. Sorry, pasiennya itu ada yang remaja. Ada. Oh iya. Sampai 18 tahun. Bagus banget ya kalau bisa bikin sembari ya buat isi waktunya. Dan ini kan juga dimulai dari hal yang kecil. Ya, mulai dari hal yang kecil, bunga-bunga yang kecil, dan ini bisa buat jadi bros, bisa jadi jepitan rambut, buat pemanis masker, dan macam-macam, dan hal-hal yang mungil-mungil yang kalian bisa lakukan di rumah. Kalau udah latihan bisa juga ya bikin boneka atau telur. Ini telurnya dalamnya apa ya Bu Linda? Dapron. Oh, dapron. Ini warnanya bagus-bagus. Dan ini
Ayam, ceritanya si ayam. Ayam petak-petak, lucu banget. Iya. Dan satu lagi yang ini. It's very colorful. Dan yang saya nggak pernah bayangkan dulu waktu kecil saya suka sekali Snoopy. Begitu saya dapat ide, wah, mengingatkan saya masa kecil waktu senang-senangnya Snoopy. Dan ini lucu banget, dari hal yang seperti kecil ini akhirnya bisa menjadi karya yang luar biasa, sangat perfect. Jadi mungkin ketekunan diperlukan ya Bu Linda ya. Ya, dan kesabaran. Dan sebetulnya saya bukan orang yang sabar. Justru dilatih kesabarannya dengan crochet ini. Iya, dan untuk yang berminat, maksudnya ibu-ibu tadi ya, ini tuh peminatnya kalau boneka-boneka sebenarnya banyak. Jadi itu juga bisa, kita ya bisa berproduksi, kita bisa menghasilkan juga dengan hal-hal yang kecil lah, maksudnya tidak perlu yang besar-besar. Kita mau tahu ya sekarang Bu Linda, siapa sih teman-teman Ibu Linda yang punya hati mulia, yang mau membantu kita semuanya lewat YKI. Tentunya kita nggak pernah bisa sendiri untuk bisa mewujudkan sesuatu hal yang besar. Jadi boleh nggak Ibu Linda ceritakan siapa sih teman-teman di balik semua ini, di balik tile fashion tile yang indah itu, di balik Snoopy ini semua? Silahkan. Oke, jadi sebenarnya saya awalnya bukan tipe orang yang suka apa ya, donasi-donasi yang kayaknya gembar-gembor. Jadi waktu awal mulanya pun saya nggak berani, tidak berani, karena saya tahu kapasitas saya untuk membuat boneka pun saya baru ya. Saya baru belajar tahun lalu bulan Juli 2019 untuk crochet. Tapi kalau boneka saya belajar Januari 2020. Jadi waktu awal saya bikin charity pertama itu 3 boneka yang pakai master. Itu saya cuma berharap 3 boneka ini kalau laku 5 juta, 3 untuk hasilnya disumbangkan, karena pada waktu itu baru mulai pandemik ya, bulan Maret April. Itu udah seneng banget deh, maksudnya paling nggak bisa nyumbang untuk para dokter, tenaga kesehatan, untuk APD, masker dan lain-lain. Jadi saya hanya hubungin teman-teman yang deket lewat teks aja Japri, dan grup itu pun grup yang kecil-kecil. Saya nggak berani grup besar yang sejuta umat yang banyak banget, enggak. Jadi saya pendekatan saya hanya yang lebih personal, lebih dekat. Dan ternyata responsnya itu pas saya bilang saya mau lelang. Jadi sistem saya itu saya mau lelang supaya bisa bersaing kan harganya. Ternyata ada satu teman saya, dia bilang, Lin, kalau saya ikut lelang nggak, maksudnya dia ingin donasi tapi dia kayaknya nggak sanggup deh kalau untuk saing lelang. Gimana kalau bikin 2, jadi open donasi dan lelang. Jadi saya sangat terima kasih untuk Dian Fitrasari, dia yang inputin caranya itu. Jadi semenjak itu semua charity saya lewat lelang dan lewat open donation ya. Dan pada waktu yang 3 boneka charity pertama itu benar lelangnya ternyata ada yang balapan. Jadi pada saat itu hasil lelang 31.500.000 dan yang open donationnya persis yang saya cita-citakan, awalnya 5 juta aja beneran. Jadi jumlahnya pada saat itu 36,5 juta. Jadi kalau untuk cerita yang Snoopy dan yang Persian Tiles yang saat ini baru dilaksanakan sama, sistemnya tetap open donation dan lelang. Ya. Sekali lagi terima kasih buat donatur, teman-teman dari Bu Linda yang sudah memberikan perhatian dan kasih sayang buat kita melalui lelang dan open donation ini. Terima kasih banyak. Kita semua bekerja sama untuk membantu anak-anak bisa tersenyum kembali, karena setiap anak dengan kanker berhak mendapatkan pengobatan dan perawatan yang layak. Itu adalah program kami
Selain juga kami bisa membantu obat-obat melalui dari donasi yang masuk melalui Ibu Linda dan teman-teman. Kita juga punya program untuk transportasi di mana anak-anak dijemput dari rumah mereka dibawa ke rumah sakit dan ditungguin sampai proses pengobatan atau perawatannya selesai dan kembali lagi ke rumah. Dan juga parental support group, mungkin dari sini yang nanti akan bisa ibu-ibu, mama-mama hebat yang mau belajar ini menjadi program kami juga. Semoga kedepannya nanti Ibu Linda bisa membantu, mungkin ada video kecil yang bisa memulai dengan bikin bunga yang kecil ini. Dan itulah program kami, selain juga memberikan awareness buat teman-teman, buat sahabat-sahabat bahwa kita nggak bisa sendiri. Untuk bisa mewujudkan hal yang besar, kita harus mulai dari hal yang kecil dan kita pegangan tangan bersama dengan teman-teman dan malaikat-malaikat seperti Ibu Linda. Saya belum, bukan. Cuma ada satu mau menambahkan, memang ini satu keajaiban pada lelang kali ini. Lelang saya kali ini kan version tiles ya, cuma karena pro-nya sudah di pihak pemenang lelang. Jadi lelangnya sendiri pada saat ini adalah pemenangnya di 25 juta rupiah dan open donationnya di 20 juta, sehingga jumlahnya kan 45. Tetapi pada hari pemenang lelang udah menentukan 25 juta, saya langsung telepon Ibu Sally, karena memang awal saya bikin charity ini saya akan split ya sebagian, tapi tujuan utamanya tetap kanker, anak-anak kanker. Saya telepon Ibu Sally dan saya cuma nanya, saya berapa sebulan perlu untuk obat anak-anak. Dia jawab 25 juta. Jadi itu saya nggak tahu ya, suatu keajaiban, angka yang sama persis dengan yang dikasih. Jadi ya udah, si 25 juta saya benar-benar kasih untuk Yayasan Kanker Anak Terima Indonesia. kasih banyak Linda dan teman-teman, luar biasa. Saya merinding sampai sekarang, nggak habis pikir kenapa bisa jumlah yang memang kita butuhkan untuk obat-obat itu per bulan untuk dibagikan ke beberapa teman-teman atau ibu-ibu yang sedang memberikan kesembuhan buat anak-anak. Tapi justru itu yang disampaikan oleh Ibu Linda juga. Jadi memang ini semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman donatur. Tanpa kalian ini juga nggak akan bisa berjalan dengan baik. Harapan Ibu Linda apa untuk anak-anak supaya bisa sembuh? Ini kan anak-anak generasi penerus ya, di mana mereka harus kembali ke sekolah, mereka harus sehat. Karena dengan mereka sehat dan kembali ke sekolah, mereka akan bisa mencapai cita-cita mereka. Banyak yang tertunda Ibu Linda, karena kan dari proses pengobatan ini tidak semuanya bisa kembali ke sekolah karena keadaan yang rentan ya, karena dalam pengobatan itu perlu istirahat yang baik. Mereka juga nggak boleh terkena mungkin virus apalagi atau zaman sekarang, apalagi ya. pandemi sekarang ini. Apa Harapannya nasihat Ibu Linda? Anak-anak penderita kanker tetap semangat, percaya bahwa YKAI juga terus berjuang memberikan yang terbaik, dan juga kita berharap kemurahan Tuhan terus turun atas kita dan para donatur-donatur setia, supaya tetap ada jalan untuk bisa Amin. Amin. Ya. Amin. Terima kasih buat harapan, buat doa juga, dan terlebih lagi cinta kasih yang diberikan melalui karya yang indah, yang cantik ini. Ini proyek yang lagi jalan, belum, masih berantakan, jadi ya ini deh. Mungkin ada mama-mama atau anak-anak yang mau belajar, bisa info ke kita, mungkin nanti bisa ada video singkat mengenai atau nanti saya akan ajak. Tempat saya pertama belajar adalah di komunitas Kartina Benang ya, para kanita.
saya akan ajak senior-senior maupun teman-teman saya di situ yang jago-jago semua itu untuk sama-sama kita ngajarin rame-rame. Wah, seneng banget. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Ibu Linda, silahkan di chat ataupun bisa menghubungi kami melalui IG ataupun Facebook ataupun melalui telepon dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Terima kasih buat hari ini, Bu Linda, terima kasih sudah datang ke kantor, dan hari ini adalah penyerahan donasi yang akan langsung diberikan kepada beberapa anak-anak dalam bentuk obat-obatan yang dibutuhkan, dan tentunya kita tidak lepas dari semua apa yang sudah dikerjakan ini, yaitu ucapan syukur, di mana kita harus mengucap syukur senantiasa, baik mama-mama, baik adik-adik, baik kita semuanya, dan juga donatur yang sudah diberikan kesempatan untuk kita sama-sama menggalang dana, dan selain menggalang dana tapi lebih kepada perhatian bahwa anak-anak ini perlu kesembuhan yang sempurna. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan.